Perkenalkan, nama saya Redi Riztadopira Kadini dari jurusan Sains Informasi Geografi. Di sini, saya akan menjelaskan tentang hubungan tekanan dan ketinggian tempat. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita tahu apa itu tekanan udara. Ya, tekanan udara adalah tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas tertentu. Diukur dengan menggunakan barometer, tekanan udara akan berkurang dengan bertambahnya ketinggian tempat. Hal ini dapat terjadi karena kerapatan udara makin kecil dan kolom udaranya makin pendek. Satuan tekanan udara adalah milibar. Garis yang menghubungkan tempat-tempat yang sama tekanan udaranya disebut isobar. Garis isobar pada dasarnya adalah garis yang menghubungkan wilayah-wilayah yang memiliki tekanan udara yang sama. Pemanfaatan garis ini sangat penting dalam keilmuan geografi fisik, terutama meteorologi untuk menjelaskan persebaran fenomena cuaca di suatu wilayah. Tekanan udara sebesar 1 atm setara dengan tekanan yang ditimbulkan oleh kolom raksa setinggi 760 mm. Ketinggian suatu tempat dari permukaan laut juga dapat diukur dengan menggunakan barometer. Kenaikan 10 meter suatu tempat akan menurunkan permukaan air raksa dalam tabung sebesar 1 mm. Tekanan udara antara satu tempat dengan tempat lainnya berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, pergeseran garis edar matahari. Pergeseran garis edar matahari menyebabkan fluktuasi suhu musiman terutama di daerah garis lintang pertengahan. Suhu berpengaruh terhadap pemuaian dan penyusutan volume udara. Jika udara memuai, maka udara menjadi lebih renggang dan akibatnya tekanan akan menurun. Sebaliknya, jika volume udara menurun, maka kerapatan udara tersebut menjadi lebih tinggi. Akibatnya tekanan udara meningkat. Yang kedua, bentang laut. Bentang laut yang luas berperan sangat besar mempengaruhi fluktuasi tekanan udara karena laut merupakan pemasok uap air ke dalam udara lewat proses evaporasi. Penambahan uap air ke dalam udara ini menyebabkan tekanan udara meningkat dan peristiwa inilah yang menimbulkan angin laut pada siang hari. Dan yang terakhir, hubungan antara tekanan udara dan ketinggian. Hubungan antara tekanan udara dan ketinggian tempat diformulasikan dalam persamaan Laplace. Persamaannya adalah H sama dengan K dikali L ditambah J dikali T logaritma rho O per rho H, yang dimana H sebagai ketinggian tempat, K sebagai konstanta, J sebagai koefisiensi pemuaian udara, T sebagai suhu rata-rata permukaan laut pada ketinggian H, rho O tekanan udara pada permukaan tanah, dan rho H tekanan udara pada ketinggian H. Faktor yang mempengaruhi tekanan udara. Tekanan udara akan berkurang dengan bertambahnya ketinggian tempat. Hal ini dapat terjadi karena massa udara semakin ke atas semakin tipis, kerapatan udara makin kecil, dan kolom udaranya semakin pendek. Massa udara yang bergerak disebut angin. Angin dapat bergerak horizontal atau vertikal dengan kecepatan bervariasi dan berfluktuasi dinamis. Faktor yang mempengaruhi tekanan angin diantaranya: yang pertama, adanya perbedaan horizontal dalam tekanan udara. Angin selalu bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Jika tidak ada lagi gaya lain yang mempengaruhi, maka angin bergerak secara langsung dari udara bertekanan tinggi ke udara bertekanan rendah. Jika tidak ada perbedaan udara di suatu tempat atau mendekati nol, maka yang terjadi adalah angin yang tenang. Yang kedua, pemanasan yang tidak sama dari permukaan bumi. Pada dasarnya, mekanisme angin atau bergeraknya udara disebabkan oleh peristiwa penimbunan, pelenyapan, dan alih panas dari matahari. Yang ketiga, adanya perbedaan tekanan, efek Coriolis, dan friksi.
Perputaran bumi pada sumbunya akan menimbulkan gaya yang berpengaruh pada arah gerakan angin. Pengaruh perputaran bumi terhadap arah angin disebut pengaruh Coriolis. Pengaruh Coriolis menyebabkan angin bergerak searah jarum jam mengitari daerah bertekanan rendah di belahan bumi selatan dan sebaliknya. Bergerak berlawanan arah jarum jam mengitari daerah bertekanan rendah di belahan bumi utara. Pergerakan arah angin ini juga dipengaruhi oleh adanya gesekan. Angin permukaan pada umumnya menderita gaya gesek karena adanya kekasaran permukaan bumi. Jika permukaan datar dan halus, maka gaya geseknya kecil, dan jika permukaannya kasar, tertutup oleh tanaman, maka gaya geseknya besar. Gaya gesek ini dapat memperlambat pergerakan udara yang mengubah arah angin, memperlambat kecepatan angin, siklon, yaitu pusat dari udara bertekanan rendah. Yang keempat, antisiklon, yaitu pusat dari udara bertekanan tinggi. Tekanan udara tinggi dan tekanan udara rendah dapat mengakibatkan angin siklon dan angin antisiklon, mempengaruhi cuaca dan dapat digunakan untuk meramal cuaca. Angin siklon adalah angin yang berputar menuju pusat tekanan rendah atau minimum, sedangkan angin antisiklon adalah angin yang berputar keluar dari pusat tekanan udara tinggi atau maksimum. Pada aliran siklon, udara bertiup ke arah pusat sehingga tekanan udara tinggi, sehingga udara naik ke atas. Kemudian, udara terakumulasi sehingga membentuk awan mendung dan awan hujan. Pusat tekanan rendah, siklon, menghasilkan cuaca buruk di musim apapun. Sedangkan pada aliran antisiklon, udara dari pusat menyebar keluar, sehingga udara dari atas turun untuk menyeimbangi tekanan udara di bawah, sehingga mengakibatkan cuaca cerah. Tidak memungkinkan terbentuknya awan mendung karena angin dari atas terus mengalir ke bawah, yaitu ke daerah dengan udara bertekanan rendah. Awan terbentuk jika udara menjadi dingin secara adiabatik melalui udara yang naik dan mengembang. Dan yang terakhir adalah pola aliran angin. Atmosfer memiliki perbedaan suhu yang sangat besar. Dan untuk menyeimbangkannya, suhu agar tetap stabil, atmosfer melakukan sistem transfer panas. Sistem ini bekerja dengan memindahkan udara panas ke arah garis lintang yang lebih tinggi dan udara dingin ke arah ekuator. Sistem tersebut disebut dengan non-rotating earth model. Rotation earth model ini merupakan pola angin yang kedua. Pada pola ini terdapat 4 jenis pertukaran udara. Trade winds, angin pasat, merupakan angin yang bertiup dari daerah maksimum ekuator menuju ke ekuator. Westerlies, angin barat, merupakan angin yang bertiup dari daerah maksimum subtropis menuju daerah sedang. Polar easterlies merupakan angin yang bertiup dari kutub menuju ke daerah maksimum subtropis. Polar front merupakan angin ribut yang memisahkan udara panas daerah tropis dengan udara dingin kutub. Satuan ukur tekanan udara. Untuk mengukur tekanan udara di suatu tempat dapat digunakan alat, yaitu barometer. Mekanisme alat ini, ketika tekanan udara naik, maka merkuri yang ada di dalam pipa naik. Barometer aneroid sebagai alat pengukur ketinggian tempat dinamakan juga altimeter yang biasa digunakan untuk mengukur ketinggian kapal udara yang sedang terbang. Satuan luas yang digunakan dalam pengukuran tekanan udara ini adalah atmosfer (ATM), milimeter kolom air raksa (mmHg) atau milibar (mbar). Ada jendela berjumlah 5. Walau tak bersua, semoga materi dapat diterima. Terima kasih.